Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat, jasmani dan rohani. Rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, perlu saya menjelaskan di sini, ketika kita mati nanti, yang paling pertama ditanya para malaikat di sana adalah, siapa Tuhanmu? Lalu bagaimana kita menjawab kalau kita tidak kenal Tuhan? Yang kedua yang ditanya para malaikat di sana adalah, apakah kamu kenal Muhammad? Inilah pentingnya kita mengenal Allah. Dan satu-satunya tujuan adalah Allah. Hidup kita ini sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah apabila kita tidak kenal? Saudara, mohon maaf, kesalahan kita di dalam beragama apabila kita tidak mengenal Allah. Kesalahan kita di dalam beragama apabila kita hanya sekedar meyakini dan meyakini. Kalau hanya sekedar meyakini, tidak mengenal, kita pasti tersesat di yaumul qiyamah. Mestinya kita kenal dulu baru yakin. Kita tidak boleh yakin tanpa mengenal, karena akan tersesat. Seperti misalnya kita menyembah Allah, kita harus menyaksikan dulu, baru kita sembah. Jangan menyembah ketika kamu tidak mengenal dan tidak menyaksikan. Kalau hanya yakin dan yakin, akan pasti tersesat. Bagaimana mungkin kita meyakini hal-hal yang kita tidak kenal? Seseorang yang meyakini hal yang dia tidak kenal, maka bisa dipermainkan iblis. Pasti dipermainkan iblis ketika meyakini sesuatu, hal yang dia tidak tahu, tidak kenal. Tujuannya apa? Kita harus mengenal Allah, karena Allah tujuan utama, tujuan dari segala hal. Kita sholat, menyembah Allah, itu adalah tujuan. Kalau kita hanya sekedar yakin, Allahu Akbar, kita sudah yakin menyembah Allah. Dari mana kita tahu? Dari mana muncul keyakinan itu? Sedangkan kita tidak
mengenal, tidak mengetahui. Apakah benar kita sudah menyembah Allah? Kalau benar, dari mana kamu tahu kalau benar, sedangkan kita tidak kenal? Kita tidak boleh berlarut-larut di dalam hanya sekedar yakin dan yakin. Tidak boleh. Saudara, banyak sekali di dalam Al-Quran itu penjelasan-penjelasan tentang Allah. Yang paling menonjol adalah Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Tapi ini banyak diingkari orang. Tidak peduli. Karena dia merasa cukup. Yakin saja. Dia yang pertama. Dia juga yang terakhir. Dia yang tersembunyi. Dia juga yang nampak. Ini banyak sekali orang tidak peduli dengan ayat-ayat ini. Karena dia berpandangan bahwa Allah mustahil bisa dilihat. Bahkan ada sebagian orang mengatakan bahwa orang melihat Allah itu adalah orang sesat. Bagaimana mungkin orang melihat Allah disebut sesat? Justru yang sesat itulah yang tidak melihat, tidak mengenal Allah. Karena Allah itu tujuan. Bagaimana kita bisa menuju kepada suatu tujuan ketika kita tidak mengenalnya? Diterima atau tidak diterima. Bahwa Allah itu yang tidak nampak. Dan Allah itu juga nampak. Mau diapain lagi? Karena memang begitulah ayat. Sekali lagi, kita terima atau tidak terima bahwa Allah itu nyata, nampak. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Subhanallah. Mereka sudah malas belajar. Malas mencari hak Allah. Malas mencari kebenaran Allah. Karena dia sudah dihipnotis dengan suatu keyakinan, yakin dan yakin. Bagaimana mungkin kita yakin hal yang kita tidak kenal? Kita jangan mau dibodohi-bodohi terus. Yang penting yakin. Apa yang mau diyakini? Bagaimana kita bisa meyakini hal yang kita tidak kenal? Ini kan satu kebodohan di dalam beragama. Padahal banyak sekali di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan. Yang paling menonjol adalah Al-Hadid ayat 3. Diterima atau tidak diterima. Masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi memang begitulah kenyataannya. Allah itu nyata. Allah zahir. Mau diapain lagi? Ayatnya bilang begitu. Subhanallah. Mari kita belajar. Belajar. Gunakan sisa umur kita untuk belajar. Karena tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini sementara dalam perjalanan menuju Allah. Lalu bagaimana kita sampai di sana kalau kita tidak mengenal Allah?
Ketika sampai sana, sudah ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Paling kita bilang Allah. Allah yang mana? Mana orangnya? Ini akan terjadi pada saat kita mati nanti, pasti ditanya. Sebenarnya Allah tidak peduli amal-amalmu. Tidak peduli. Yang peduli adalah siapa Tuhanmu. Karena amal itu sudah dicatat. Yang ditanyakan nanti, siapa Tuhanmu? Allah. Kita menjawab, Allah yang mana? Apakah kamu kenal Muhammad? Subhanallah. Jangan terlena. Karena kita akan pasti mati. Pasti akan menghadapi semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.